Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, apa yang ingin saya sampaikan dari rangkaian acara dan kunjungan Presiden dalam rangka menghadiri KTT APEC dan G20 ini, bahwa ada suatu harapan besar dari para pemimpin dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, karena negara-negara tersebut juga memperhatikan apa yang terjadi secara politik di Indonesia, sebuah transisi kepemimpinan yang mereka nilai sebagai suatu transisi yang sejuk, yang memberikan landasan untuk bisa menciptakan kestabilan baik secara domestik maupun secara regional, sehingga harapan kepada Indonesia untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa menjadi communicator, untuk bisa menjadi penghubung antara negara-negara lain, di samping juga potensi dan kekuatan Indonesia yang kita miliki baik dari segi sumber daya alam, kemudian dari segi jumlah penduduk yang merupakan faktor-faktor yang strategis dan dominan, menyebabkan mereka semua ingin untuk membuka kerjasama yang lebih luas dengan Indonesia. Dan saya kira ini merupakan suatu gesture yang perlu kita respon dengan baik dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kita dan multilateral kita, juga meningkatkan kemampuan kita memenuhi kepentingan nasional yang kita miliki. Bapak dan Ibu anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri di mana Indonesia tetap pada garis non-align, non-block, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun, kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan fakta militer manapun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan secara tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita. Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara, dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi tersebut. Kita juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Juga saya yakin sudah paham bahwa di hari pertama Menteri Luar Negeri bekerja, tanggal 22 Oktober, kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai sebuah upaya untuk mengengage negara-negara yang tergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder, kemudian melakukan balancing act, menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Selain itu juga kami menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kita dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Sebelum kita bergabung dengan BRICS, kita juga sudah melakukan proses accession sebagai negara OECD, yang perlu juga kami sampaikan di sini. Kunjungan Sekretaris Jenderal OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu,
juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD. Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang kuat, sebuah middle power yang berpengaruh dan dihormati oleh negara-negara lain, di mana untuk bisa dihormati oleh negara-negara lain, kita harus mampu mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial kita. Kemudian kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, kemudian tidak bergantung kepada negara lain. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau ingin menciptakan swasembada pangan, ingin menciptakan swasembada energi, kemudian memberi nilai tambah pada komoditas Indonesia dengan melakukan hilirisasi, serta juga berinvestasi di sumber daya manusia dengan memberikan makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah. Kemudian dalam beberapa kesempatan juga beliau meminta universitas-universitas besar di dunia untuk membuka pintunya menerima mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia, penerima program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerja mendukung visi Presiden Prabowo sebagaimana yang tertuang di dalam Asta Cita, dan dalam rangka mendukung visi Presiden Prabowo, Kementerian Luar Negeri juga menggariskan beberapa hal yang kami jadikan prioritas. Yang pertama kami sebut dengan diplomasi ketahanan nasional sebagai prioritas, yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI serta membangun ketahanan nasional, di mana kita akan memperluas kemitraan dan memperkuat sinergi untuk membahas isu-isu tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, serta mitigasi bencana dengan negara-negara tetangga dan teman-teman kita yang lain. Kemudian juga dukungan transisi energi terbarukan dan berusaha untuk mencapai target emisi zero karbon, yang juga merupakan suatu tema yang diadopsi oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Kemudian kita juga melakukan pendekatan prioritas diplomasi ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, di mana kita mendorong kemitraan dan tatanan ekonomi global yang berkeadilan, menciptakan suatu perdagangan yang bebas dan adil, kemudian memperluas kemitraan ekonomi di kawasan-kawasan non-tradisional, membuka pasar-pasar baru bagi komoditas-komoditas Indonesia. Kemudian Kemlu juga melakukan penguatan kelembagaan. Dalam hal ini kami membentuk suatu Direktorat Jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, yang nantinya juga akan mengadres hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga. Dalam rangka direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri. Karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini,
yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri juga sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, dari depan, sehingga jika ada fasilitasi yang perlu kami lakukan, jika ada perlu bantuan-bantuan yang diberikan, yang perlu diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, kita semua sudah aware dari awal. Kemudian prioritas ketiga yaitu meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan global. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara juga merupakan bagian dari meningkatkan pengaruh Indonesia baik di kawasan maupun global. Di mana peran ini juga dapat dijalankan jika sistem multilateral yang ada berjalan dengan baik. Beberapa masukan yang kami dapatkan baik di KTT BRICS, APEC maupun G20, banyak negara yang berpendapat bahwa sistem multilateral yang terjadi, yang ada saat ini sudah tidak lagi fit for purpose karena adanya standar ganda yang dimiliki dan kepatuhan-kepatuhan terhadap hukum-hukum internasional yang dilanggar. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang saya hormati, berkaitan dengan peningkatan pengaruh kawasan ini juga Indonesia akan semakin aktif dan asertif di tataran global, kemudian menggerakkan juga menjadi salah satu penggerak juga untuk reformasi multilateral pada isu-isu peace and security, antara lain reformasi Dewan Keamanan PBB dan reformasi arsitektur keuangan internasional. Kemudian juga memperjuangkan kepentingan nasional dan posisi prinsip kita terutama pada KTT luar biasa OKI Liga Arab di Riyadh yang dihadiri oleh Bapak Wamen Anies Mata selaku Special Envoy dari Presiden. Indonesia juga mendesak kerjasama negara-negara yang tergabung di dalam Global South untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakui negara Palestina. Kemudian di kawasan kita juga akan memperkuat komunikasi, kesatuan dan sentralitas ASEAN, di mana pihak-pihak eksternal kita juga perlu tanamkan kesadaran untuk bisa mematuhi aturan main yang ada di ASEAN. Dan pada saat KTT G7 yang baru lalu yang diselenggarakan di Roma, kami juga menyampaikan bagi negara-negara G7 yang belum tergabung dalam traktat kerjasama persahabatan Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation, untuk bisa segera mengaksesi TAC tersebut. Kemudian prioritas keempat yaitu peningkatan pelindungan warga negara Indonesia dan peran diaspora. Tadi juga kita sempat berbincang mengenai masalah ini, di mana semakin hari juga situasinya semakin kompleks, bahwa keselamatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri terus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini juga Kementerian Luar Negeri. Kemudian kami berpendapat juga perlindungan ini tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus antisipatif. Oleh karena itu kita meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dan menurut hemat kami, Kementerian Luar Negeri juga perlu membangun suatu koridor migrasi yang aman dan terstruktur. Oleh karena itu saya kira kami juga ingin meminta bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, karena
Bapak dan Ibu berasal dari berbagai dapil di Indonesia. Saya kira perlu juga melakukan suatu sosialisasi kepada konstituen Bapak dan Ibu, khususnya daerah-daerah yang banyak mengirimkan masyarakatnya ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri. Saya kira perlu ada suatu edukasi yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mengurangi potensi-potensi masalah yang mungkin bisa terjadi saat mereka bekerja ataupun berkunjung ke luar negeri. Kemudian Kemlu akan terus melakukan pembangunan sistem pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia yang lebih komprehensif dan strategis dari hulu ke hilir, termasuk penggunaan inovasi-inovasi teknologi, kemudian menggalang potensi dan memberdayakan diaspora dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Kemudian prioritas kelima juga yang ingin kami lakukan adalah mengoptimalisasi diplomatic tools dalam rangka memperkuat pengaruh dan posisi Indonesia baik di kawasan maupun di global. Development Aid merupakan sebuah tool yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan nilai tawar tersebut. Kemudian Kemlu menargetkan pemberian bantuan pembangunan yang lebih cepat, yang lebih responsif, fleksibel dan tanggap. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa pada pertemuan tingkat menteri negara-negara Melanesian Spearhead Group minggu lalu di Vanuatu yang dihadiri oleh Pak Wamentata, bahwa Indonesia kembali menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian besar bagi penguatan kerjasama dengan negara-negara Melanesia tersebut, seperti juga sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada kami untuk lebih memperhatikan kelompok negara-negara yang termasuk di MSG ini, yang perwujudannya nanti akan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan dan perdagangan. Kemudian dalam kaitannya juga dengan diplomatic tools ini, kami kira kami melakukan penguatan dan pembangunan kapasitas diplomatik, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, di mana beberapa hal yang kami catat perlu dilakukan dan pertimbangkan adalah sistem pendidikan bagi para diplomat akan kami tinjau kembali untuk disesuaikan sehingga relevansinya sesuai dengan megatrend dunia pada saat ini. Kemudian sistem komunikasi diplomatik akan di-upgrade ke sistem yang lebih tanggap, real time dan aman dari serangan pihak luar. Kemudian tentu saja kelayakan hidup pegawai Kemlu juga akan menjadi perhatian kami. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI, khususnya Komisi 1 dalam hal ini, bagi kenaikan ADTLN yang sudah disahkan pada masa sidang yang lalu lewat Perpres 84 2024. Kemudian kami juga mohon dukungan dari para pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Kemlu yang beberapa programnya masih pending, termasuk kenaikan gaji staf lokal di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian Kemlu juga berusaha memenuhi apa yang kita sebut dengan minimum essential diplomatic infrastructure, di mana ada standar minimum sumber daya, sarana dan prasarana fisik yang memadai, dan di tengah keterbatasan ruang fiskal yang kita miliki,
kita juga akan menjajaki berbagai opsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan diplomatic infrastructure ini. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati, saya kira ini saja paparan yang kami berikan pada kesempatan rapat kerja pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon masukan, arahan dan bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas, sehingga apa yang sama-sama kita citakan lewat Kementerian Luar Negeri ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.